Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan kembali mengenai implementasi Python machine learning dan juga program tradisional. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004. Dan saya Rizka Amalia Syafa dengan NIM 23 110 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang program tradisionalnya dulu. Jadi contoh program ini adalah contoh program sederhana tradisional yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu sebuah fungsi dan blok utama program. Jadi di baris yang pertama ini itu dia mendefinisikan fungsi bernama rule menggunakan kata kunci def, dan fungsi ini menerima satu parameter bernama data sebagai inputannya. Di dalam fungsi ini terdapat satu perintah, yaitu return data, yaitu dikali 3 ditambah 4. Yang artinya ini fungsi ini menghitung nilai data dikali lalu ditambah. Kemudian mengembalikan hasilnya dan memanggil fungsinya. Selanjutnya di bagian blok yang kedua ini adalah dia blok if name. Baris ini adalah cara Python untuk menandakan titik awal eksekusi program. Jadi di kode ini hanya akan dijalankan ketika file dijalankan secara langsung, bukan ketika diimpor sebagai modul ke file lain. Selanjutnya di dalam blok utama kodenya itu ada 3 langkah yang jalan secara berurutan. Yang pertama itu variabel datanya dibuat dengan diisi nilai maksimum 5. Jadi di sini ada nilai 5. Selanjutnya fungsi rule yang kedua itu dipanggil memasukkan variabel data sebagai argumen. Lalu hasilnya disimpan ke dalam variabel answer. Dan yang ketiga itu nilai answer dicetak menggunakan fungsi print. Di sini print jawabannya. Jadi ini dia. Jadi 5 dikali 3 ditambah 4 maka akan menghasilkan outputan dengan hasil 19. Baik, yang selanjutnya di sini ada program machine learning, di mana program ini contoh sederhana penerapan machine learning menggunakan library keras dan NumPy. Nah, tujuannya yaitu melatih sebuah model neural network agar bisa mempelajari pola dari sebuah data. Lalu di sini menggunakan untuk memprediksi nilai baru. Nah, di sini ada program dimulai dengan mengimpor dua library keras. Library keras adalah library deep learning yang digunakan untuk membangun dan melatih model neural network. Sedangkan NumPy adalah library untuk mengelola data dalam bentuk array numerik. Nah, selanjutnya program membangun semua model menggunakan keras sequential. Model ini bersifat sequential, artinya lapisan-lapisannya tersusun secara berurutan. Di dalamnya hanya ada satu lapisan, yaitu dense dengan unit sama dengan 1, yang berarti lapisan ini hanya memiliki satu neuron sebagai output, dan input shape sama dengan 1, yang berarti menerima satu nilai sebagai input. Setelah model dibuat, model dikompilasi menggunakan model compile. Di sini digunakan dua pengaturan penting, optimizer SGD atau stochastic gradient descent, yaitu algoritma yang digunakan untuk menyesuaikan bobot model agar prediksinya semakin akurat setiap iterasi. Nah, lalu ada loss function mean underscore squared underscore error, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil prediksi model dari jawaban yang sebenarnya. Nah, semakin kecil nilainya, semakin bagus modelnya. Nah, berikutnya program menyiapkan data latih, yaitu ada XL,
XS adalah data input yaitu angka -1, 0, 1, 2, 3, dan 4. YS adalah jawaban yang benar untuk setiap input tersebut yaitu 1, 4, 7, 10, 13, dan 16. Jika diperhatikan, terdapat pola matematis di sini yaitu YS sama dengan XS kali 3 plus 4. Inilah pola yang harus dipelajari sendiri oleh model. Selanjutnya ada proses pembelajaran yaitu proses training. Dimulai dengan model dilatih menggunakan data XS tadi dan YS sebanyak 500 epoch sesuai di sini. Artinya model melatih dan belajar dari seluruh data, latih sebanyak 500 kali putaran. Jadi setiap putaran model itu memperbaiki bobotnya agar prediksinya semakin mendekati jawaban yang benar. Nah, setelah kita mentraining data itu, kita mencoba memprediksi nilai baru. Variabel data diisi dengan angka 5, sini 5,0 untuk modelnya. Lalu predik itu memanggil prediksi hasilnya secara matematis. Jawaban yang diharapkan adalah 5 dikali 3 ditambah 4 sesuai sama menggunakan yang tradisional tadi. Tapi kenapa mesin learning bekerja dengan pendekatan statis bukan rumus yang pasti? Hasil prediksinya memungkinkan besar adalah angka yang sangat mendekati 19. Misalnya angkanya itu 18,99 atau 19,1. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami untuk materi perbedaan dari ini implementasi Python, machine learning, dan program tradisional. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.